Ya, selamat siang. Kita lanjutkan dari eh, pertemuan hari Sabtu 2 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan keputusan. Ya, jadi eh, kemarin kita punya pilihan ya, atau alternatif, artinya yang mau kita prioritaskan. Nah, sebelum itu maaf, kita masukkan parameternya. Nah, parameter. Dari parameter ini kemarin kita sudah melihat kita memasukkan kriteria dan juga dari parameter kita kemarin melakukan proses pembobotan dan dari proses pembobotan kita sudah menghasilkan bobot. Ini sudah kita kerjakan. Ya. Jadi itu sudah kita kerjakan. Parameter, menentukan kriteria, kemudian proses pembobotan. Nah, selanjutnya sekarang dari parameter ini kita gabungkan dengan pilihan, kita akan menghasilkan, kita akan memperoleh data. Ya. Kita peroleh data, kemudian dari data, nah dengan kriteria dan data, ini kita proses scoring. Dari scoring kita memperoleh skor. Nah, ini yang akan kita kerjakan sekarang. Ya. Jadi bagaimana data itu kita beri skor berdasarkan pada kriteria. Ya. Ada proses scoring, ya, metode di sini perlu metode scoring. Ya, yang ini tadi perlu metode pembobotan. Nah, ini yang sekarang mau kita kerjakan adalah ini. Baru nanti setelah ini kita gabungkan antara bobot dan skor. Ya. Ini proses rankingan. Rankingan lalu menghasilkan prioritas. Nah, ini nanti berikutnya. Nah, ini sekarang, ini berikut. Oke, itu yang mau kita kerjakan. Nah, sebelumnya kita akan melihat uh, data. Nah, datanya itu ada 4 jenis data. Yang pertama itu adalah numerik, kedua enumerated atau ordinal, nominal dan pengamatan. Jadi uh,
Jadi data, jenis data itu yang pertama itu adalah numerik. Data ini tentu saja ada satuannya. Dan ini termasuk data yang terstruktur. Ya. Jadi ada satuannya. Jadi misalkan kita bicara misalkan harga. Ini satuannya misalkan rupiah. Luas, misalkan meter persegi. Jarak, misalkan kilometer. Lalu tinggi, misalkan sentimeter. Berat, ya misalnya kilogram dan seterusnya ya. Jadi ada satuannya dan kita tahu ya, jadi kita tahu bahwa ini mempunyai, dan ini terstruktur karena kita bisa bahwa ini sepakat bahwa misalkan kalau 5.000 itu mesti lebih kecil daripada 10.000. Semua orang setuju ya. Tinggi 150 cm itu lebih kecil daripada 170 cm. Jadi itu numerik. Kemudian yang kedua itu adalah ordinal. Ordinal atau enumerated. Nah, yang jelas bahwa dia non numerik. Tetapi ada urutannya. Ada kesepakatan urutan. Artinya semua orang ya sama sih apa namanya urutannya. Ya, tapi tidak ada nilainya. Jadi misalkan pendidikan. Ada SD. SD itu urutannya lebih dulu daripada SMP. SMP SMA, SMA lebih dulu daripada diploma. Diploma itu lebih kecil daripada S1, lebih kecil S2, lebih kecil S3. Kalau di dosen itu jabatan fungsional. Kita punya AA, asisten ahli, lektor, ya, itu lebih kecil daripada lektor, lektor lebih kecil daripada lektor kepala, lebih kecil daripada guru besar. Pangkat TNI. Itu kopral, atau kopral itu lebih kecil dari pangkatnya lebih rendah daripada letnan, letnan lebih rendah daripada kapten, kapten lebih rendah daripada mayor, mayor lebih rendah daripada letkol, letnan kolonel lebih rendah daripada kolonel, lebih rendah daripada setelah kolonel apa ya? Mayor jenderal, apa brigjen? Kan udah letkol, kolonel. Nah ya jenderal itu mulai dari apa? Brigjen dulu ya? Brigjen. Brigjen baru mayor jenderal. Mayor jenderal, lalu letjen, baru jenderal ya. Letjen, baru jenderal. Nah, lalu ada satu lagi, cuman di Indonesia hanya 3, jenderal besar. Jenderal besar itu yang punya hanya Pak Nasution, Pak Dirman, sama Pak Soeharto. Yang lainnya nggak punya gelar jenderal besar.
Ya, oke. Kalau polisi jangan tanya ya, saya nggak hafal. Karena polisi itu pakai pakai pangkat India ya kayak. Jadi apa namanya AKBP, ada inspektur, emang ada inspektur juga ada, ya. Nah, ini yang bawahnya ABP. AKBP dengan ABP duluan mana? Penerimaan menengah itu yang AKBP itu. Hah? Terus setelah itu ABP. Langsung kombes. ABP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Ajun Besar Polisi, nggak ada ya? Nggak usah dipikir lah. Yang ini yang dulu dulu kan ini sama, kalau dulu kan sama ya. Polisi sama apa angkatan yang lain sama ini. Tapi sekarang beda, jadi saya nggak hafal. Yang saya tahu dulu karena bapak mertua saya Letnan Kolonel. Setelah kolonel kemudian meninggal, pangkatnya dinaikkan jadi kolonel gitu ininya. Oke, jadi ini data ordinal, kita tahu ada urutannya. Ini kemudian tapi nggak punya nilai gitu ya. Jadi nggak ada nilainya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketiga itu namanya data nominal. Nah, ini ordinal. Ordinal itu ada urutannya. Numerical, numerical, ordinal, nominal. Tiga itu nominal. Nominal itu sebenarnya data yang dia juga non numerik, tapi ada datanya dan dia tidak ada urutannya. Kecuali nanti kita kasih kasih angka nanti dalam berikut scoring itu sama aja dengan uang. Uang itu kalau nggak ada angkanya, itu nilainya sama ya, sama-sama kertas. Paling bedanya sedikit. Nah, uang kertas itu antara 1.000 kemudian 5.000 itu harganya kalau tidak ada angkanya, itu kan harganya mungkin sama ya di perurinya. Nah, dia menjadi beragam, dia menjadi berbeda pada saat kertas itu diberi angka. Gitu. Jadi eh, bahkan saya pernah melihat di mata uang mana ya, itu apa namanya, kalau kalau bentuknya itu dia lebih besar, padahal itu lebih kecil, 50 sen dengan yang satu apa gitu loh, 50 sen, ya, sen mana saya lupa, sama $1 apa satu apa ya, pokoknya satu satu ini ya, ini itu ini itu lebih kecil, ini itu besar gitu. Jadi jadi kadang-kadang tidak menunjukkan ininya. Jadi dia menjadi harganya menjadi bisa dibandingkan manakala dikasih dengan angka gitu. Makanya namanya nominal gitu. Ya, jadi sebelumnya pada aslinya ya sama, warna itu nggak ada warna ya, merah, biru, hitam gitu dan seterusnya, itu nggak ada nilainya dan nggak ada urutannya, walaupun apa namanya, kalau di itu Mejiku Biningu ya, tapi itu bukan, itu menunjukkan jenis warnanya bukan urutan warnanya ya, merah hijau, merah jingga hijau, atau kalau yang balon pada 5 itu nggak ada nilainya, atau merek, merek itu nggak ada nilainya.
Honda, Yamaha, Suzuki, Xiaomi, terus Samsung, terus Oppo, ya itu nggak ada. Sony masih ada nggak ya? Ericsson masih ada. Pernah melihat handphone Sony Ericsson nggak? Tapi sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada toh. Ya, karena doang Ericsson yang udah nggak ada. Oh, ya. Ya merek itu juga nggak ada ini ya. Kalau merek sepeda motor itu Honda, Yamaha dan seterusnya. Nggak ada. Ya. Nah, justru metode scoring itu nanti kita akan beri nilai. Ini saya kasih nilai berapa? Ini juga sama. Ini saya kasih nilai berapa? Ya. Tidak harus 1, 2, 3, 4 itu tidak harus. Tapi yang jelas bahwa nilai di SD itu lebih kecil daripada SMP, SMP lebih kecil dari SMA. Tinggal kita mau beri nilai berapa. Ini juga sama warna. Ya, di sini biasanya data nominal itu yang disukai. Ya, misalkan saya suka warna biru, ya, berarti warna biru itu diberi nilai tinggi. Saya suka Yamaha, oh, berarti Yamaha dikasih nilai tinggi. Saya suka VR, ya VR-nya dikasih nilai tinggi, gitu. Jadi lalu yang lainnya apa namanya lebih rendah. Justru nanti metode scoring itu memberikan nilai pada data-data ini. Ya. Lalu yang keempat, ini sebenarnya bukan data, ini tidak ada datanya, tapi dia pengamatan. Jadi kalau 1 sampai 3, ya, 1 sampai 3 ini memberi nilai, scoring itu memberi nilai pada data. Nah, yang kita beri nilai itu adalah datanya. Tapi kalau pengamatan ini juga sama non numerik, atau di sini malah tidak ada data spesifik. Ya, nggak ada data spesifiknya. Kalau ini kan datanya ini warna, ini merek. Tapi kalau pengamatan itu nggak ada. Jadi misalkan apa namanya, kita mau menilai modifikasi kendaraan. Misalnya dalam lomba modifikasi kendaraan. Itu yang kita lihat itu adalah ya kita amati. Gitu. Ya. Jadi misalnya ada lomba modif. Nah, ini dilihat dari modifnya. Ini yang dinilai adalah kendaraannya. Yang diberi nilai itu adalah objeknya. Ya, kendaraan, interior. Nah, terserah apa interior rumah atau interior mobil gitu ya. Ini yang diberi nilai itu objeknya, yaitu misalkan interior rumah ya rumah. Jadi ini rumah yang dinilai, ini kendaraan yang dinilai. Kalau ini yang dinilai datanya, ini juga sama. Ya. Ini nanti juga sama ya, dinilai itu adalah datanya. Tapi kalau ini enggak. Ya. Jadi kalau modif kendaraan gitu ya. Lalu program aplikasi ya, misalnya Anda mau beli di sini program aplikasi. Ini juga sama yang dinilai itu komputernya, objeknya. Jadi ini objeknya, ini program aplikasi yang di objeknya itu apa? Komputernya. Jadi kalau ini kendaraan, ini rumahnya. Jadi kalau Anda melihat modif
modifikasi kendaraan, itu yang dinilai kan kendaraan. Kendaraan ini nilainya sekian, kendaraan ini nilai sekian, sekian. Gitu. Kalau mau menilai interior rumah juga melihat interior rumahnya begini. Karena nggak ada data spesifiknya. Interior rumah itu seperti apa. Nah, program aplikasi juga demikian. Kalau di beli komputer, program aplikasinya ini isinya apa, ini isinya apa, ini isinya apa. Lalu Anda bisa bandingkan, menilai. Oh ini saya lebih suka komputer ini, daripada ini, dan seterusnya. Kalau operating system masuk di sini. Ya, operating system itu apa namanya, masuk nominal. Gitu. Nah, karena itu ada datanya. Nah, ini jadi kita melihat datanya. Nah, sekarang bagaimana scoringnya? Tadi apa namanya? Saya mulai dari yang nomor 4 ya, untuk scoringnya. Jadi tadi nomor 4 itu sudah di sini ya, bahwa penilaian ya, untuk pengamatan ini yang dinilai adalah apa namanya, yang dinilai atributnya adalah alternatifnya adalah pilihan atau objek. Nah, biasanya juga yang paling disukai ini mempunyai nilai paling tinggi. Misalkan saya ingin melihat modif kendaraan, modif mobil lah. Nah, ini mobil 1, mobil 2, mobil 3, dan seterusnya. Nah ini tinggal kita nilai mobil 1 berapa. Pada dasarnya tidak ada batasan nilai. Nilai itu terserah yang memberi nilai. Ya, jadi nilainya itu bebas. Ya. Jadi tidak ada nilai otomatis, nggak ada. Nilainya itu bebas masukkan. Jadi misalnya, oh yang modif mobil M1 kayaknya kok nggak begitu baik ya. Ya saya kasih nilai 60. M2 sangat baik sekali, saya kasih nilai 90. M3 mungkin saya kasih nilai 70 dan seterusnya. Jadi nilainya itu bebas. Atau nilainya itu berupa urutan. Ya bisa saja. Tapi pada dasarnya itu adalah bebas. Jadi urutannya misalkan di mana urutan yang apa namanya paling disukai, ya ini sama nilai berupa urutan. Jadi bukan, jadi ini misalkan ini paling tinggi, misalnya paling tinggi M2 saya kasih nilai 4. Berikutnya ini 2, 3, berikutnya 2, ini 1, dan seterusnya. Atau berapa lah, berapa banyaknya ini. Ini berupa urutan. Tapi sebenarnya bisa juga apa namanya, kita beri nilai dengan apa namanya, nilai itu ya enggak apa-apa. Ya, tidak harus pakai urutan. Urutan itu mungkin untuk sebagai guide. Oh ini lebih baik daripada ini.
Nah, kemudian kita kasih nilai. Nah, saya membeli interior rumah juga demikian. Rumah satu, wah ini terbaik. Menurut saya terbaik. Nah, seterusnya. Lalu yang nomor 3 untuk data nominal, ini yang dinilai kok atribut parameter tadi enggak sama. Yang dinilai parameternya adalah datanya. Ini sama yang paling disukai, biasanya yang paling disukai ini mempunyai nilai tinggi. Jadi sama seperti tadi, nilainya itu bebas. Ya, tadi nilainya bebas, atau pakai urutannya bisa juga, sama seperti tadi. Dan sekarang yang dinilai adalah, jadi misalnya ini warna HP. Ini HP 1, HP 2, HP 3, dan seterusnya. Ini warnanya hitam, ini biru, ini silver, dan seterusnya. Nah ini kita nilai. Walaupun nilai memang ya yang dinilai itu objeknya, tapi di sini yang dinilai adalah pada datanya. Gitu. Jadi saya tidak melihat HP-nya apa, tapi saya melihat warnanya. Oh, saya suka warna silver. Oh, berarti silver ini saya kasih nilai tinggi. Saya ini 8. Setelah itu apa? Biru. Biru berapa ya kira-kira ya? Sementara ini saya kasih nilai 6. Hitam hampir sama dengan biru, saya kasih nilai 5. Jadi kira-kira seperti itu. Yang penting bahwa yang paling kita sukai itu kita kasih nilai tinggi, berikutnya menjadi lebih rendah. Lebih rendahnya berapa? Aslinya juga bebas. Tidak ini. Atau tadi merek motor. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Nah, di sini ada BR, Honda, Suzuki, dan Kawasaki. Saya sukanya merek Honda. Ya udah, ini berarti saya kasih kalau pakai nilai tinggi, atau kita pakai urutan. Ini setelah Honda apa? Kawasaki. Setelah Kawasaki, Suzuki, bisa juga dengan seperti itu. Artinya, dikasih 4. Tapi kalau kita mau pakai nilai lain juga boleh. Ya, Honda saya kasih nilai 10. Ya, Kawasaki saya kasih nilai 7. Suzuki saya kasih nilai 5. VR saya kasih nilai 3 misalkan. Jadi ini urutan, ini nilai. Anda boleh pakai dua-duanya. Kalau Anda lebih, atau kalau kita lebih suka ngasih nilai, ya enggak apa-apa.
yang paling kita sukai ya kasih nilai itu nominal. Nah kalau ordinal seperti tadi sebenarnya ordinal sama yang dinilai ada data yang dinilai datanya. Nah, nilainya itu juga sebenarnya bebas, tapi sesuai urutan. Nilai bebas. Kalau ini kan bebas atau urutan, tapi di sini nilai bebas, tetapi sesuai urutan. Terserah apakah urutannya itu naik atau turun, itu lain. Dan masalah. Jadi kalau misalkan, nah ini sudah memperhatikan, kalau ini biasanya kita anggap sebagai benefit. Jadi kalau apa namanya nominal dan pengamatan, ini termasuk benefit biasanya. Kan kemarin kita sudah lihat ya, ada benefit, ada cost, dan ada match. Sementara dua itu. Jadi kalau ordinal ini juga ini memperhatikan kriteria, memperhatikan jenis kriteria. Yaitu kalau benefit, maka semakin tinggi urutannya, terus ya semakin tinggi urutan, semakin besarnya nilai. Misalkan apa namanya tunjangan jabatan fungsional. Ini semakin tinggi urutan, semakin besar tunjangannya. Nilainya itu tunjangan tadi itu. Jadi saya di sini AA kan urutannya lektor lebih kecil, lektor kepala lebih kecil, guru besar. Jadi kalau misalkan ini saya beri AA itu saya beri 500.000, maka lektor kepala bisa saya kasih nilai misalkan 650.000. Lektor kepala, ini tadi lektor kepala saya kasih 950.000. Yang guru besar saya kasih 1.500. Jadi sesuai dengan urutannya. Tapi nilainya ini pada dasarnya bebas atau sesuai aturan. Ini apa namanya tunjangan. Nilainya itu tunjangan. Dan nilai berdasarkan pada tunjangan. Tapi kalau saya beri nilai itu ini berarti benefit karena semakin tinggi ya, nilainya itu sebagai THR. Kalau aturan yang dalam petik apa namanya aturannya itu apa ya? Ya kasihan dengan yang rendah. Ini kan sudah tiap bulan 500, ini 650, 950 ya. Kalau THR ini saya buat kos. Kos itu artinya semakin tinggi semakin rendah. Jadi kalau ini AA tadi lebih kecil L, lebih kecil LK, lebih kecil guru besar. Karena ini sudah sering dapat yang banyak, THR itu hanya setahun sekali, saya balik.
Ini dapat 500.000, ini 400.000, ini 300.000, ini 200.000. Ini yang termasuk adil. Nah, sedikit adil lah. Gitu. Jadi karena ini setahun sekali ya, ya supaya seneng gitu ya. AA, maaf, Pak. Ya, yang AA itu yang biasanya gajinya rendah, ya ini setahun sekali jual dapat lebih tinggi daripada yang guru besar. Jadi bisa bisa seperti itu. Ya. Jadi semakin besar maka nilainya semakin kecil. Ya. Itu menurut kos. Tapi nilainya juga juga bebas gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah numerik. Numerik itu pada awalnya orang berpikir menggunakan rating. Saya ambil contoh dulu. Kita punya harga. Oke. Kalau menggunakan rating, rating itu urutan. Seperti tadi. Jadi kalau saya menggunakan rating, oh ya, sebelumnya ini kriterianya cost. Maka yang paling murah itu mendapatkan nilai tertinggi. Jadi ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Sekarang kita lihat. Antara 4 dan 3 ini, atau antara 1 dan 2, selisihnya berapa? 20 kan? Sementara selisih skornya 1. Antara 100 dan 95, selisihnya 5. Tapi juga selisih skornya 1. Jadi ini kan nggak adil. Ini nggak fair. Atau rating dengan interval. Ini nggak fair juga. Misalkan gini. Yang nilainya, nilai ujian. Nilai 80 sampai 100. 81 sampai 100 nilainya A. 61 sampai 80 itu B. 41 sampai 60 itu C. 21 sampai 40 itu D. 0 sampai 20 itu E. Mahasiswa yang nilainya itu 95, sorry. Ini mahasiswa, ini 4 ya. 4, 3, 2, 1, 0. Mahasiswa 1 nilainya 82. Dia dapat apa?
4. Mahasiswa 2 nilainya 95. Dapatnya juga 4. Padahal kalau dilihat ya pinter yang 95 ya. Ya. Ini selisihnya aja berapa ini? 13. Tapi ini selisihnya 0. Tapi di satu sisi mahasiswa S3 mahasiswa ketiga yang nilainya 80 dia dapat apa? Dapat B. Mahasiswa 1 dan 3 selisihnya berapa? 2. Tapi di sini selisihnya 1. Yang satu selisihnya besar, nilainya sama. Yang satu nilai selisihnya sedikit, selisihnya besar. Ini kan nggak fair. Jadi nilai zaman dulu itu nggak fair. Sekarang di sini nilainya apa? Masih ABCD atau ada A plus apa? Amin upper B gitu? Di bawah A apa? Amin terus upper B gitu? Hah? Jadi A, amin, B plus. Upper B nggak ada. Bentar, B plus. A ini 4. Amin berapa? Di 3,75. Terus ini B plus? Hah? Kok Anda nggak yakin? Hah? Nggak ada, mana ada A plus? B plus berapa B plus? Enggak, Anda sudah pernah dapat nilai belum? Nah ya, B plus itu berapa? Diterjemahkan berapa? Setelah B plus, B. B itu 3. Ini 3,5 apa 3,25? B. Saya juga nggak tahu karena saya mengumpulkannya nilai apa namanya nilai bilangan. Jadi saya nggak pernah tahu nilai ABC-nya, saya nggak tahu juga. Kalau di tempat saya beda. Tempat saya itu hanya itu 4. Lalu ini sama, amin itu 3,75. Lalu A per B itu 3,5. B plus itu 3,25. Lalu B 3. Yang mana di sini B plusnya sini? 3,3. Yang maaf. Yang ini 3,75 benar apa? Bukan, yang amin. 3,7. Oh, ya. Nah, ini kan apa namanya? Ya walaupun ini sedikit, tapi kalau diakumulasi SKS kan jadi besar. Itu loh. Nah, dikalikan dengan SKS-nya gitu. Ya, apalagi ini zaman dulu, wah ini besar sekali selisihnya. Ya. Jadi rating ini sebenarnya sama juga dengan rating hanya ini ya. Nah, kemudian ada metode yang sedikit diperbaiki, yaitu normalisasi. Rating ini yang data besar dikasih nilai besar ya. Jadi pada dasarnya ini kalau apa namanya sesuai dengan yang kemarin itu, kalau benefit ya semakin besar nilainya semakin tinggi. Kalau cost semakin kecil semakin tinggi.
Nah, normalisasi jadi numerik ini pakai B dan C. Tapi nanti bisa pakai M juga. Sementara ini dulu. Benefit dan cost. Nah, untuk normalisasi ini kalau benefit skornya itu adalah data dibagi data maksimum. Sedangkan kalau cost ini data minimum dibagi dengan data. Nah, berarti kalau normalisasi ini, maka untuk harga ini, skornya adalah, ini D minimumnya berapa? 80 ya. Kecil. Berarti harganya yang 100 itu 80 dibagi 100, 80 bagi 80, 80 bagi 95, dan 80 dibagi 120. Ini 0,8, 1, ini 2/3, jadi 0,67. Ini 80/95, ini 16/19. Berapa? 16/19. 8. Misalnya 60. 8 berarti ini 2, 72, 15. 8/9. 0,85. Ini selisihnya 15. Ini masih sama ya. Oh ya, enggak. Ini selisihnya 15 ya tadi. Ya, selisihnya 15, tapi selisih nilainya dari sini 15, ini selisihnya 0,15. Ini selisihnya 0,5. Ya. Selisihnya 5, selisih nilainya 0,05. Nah, nggak pas ya? Oh pas juga ya? Sama. Yang ini sama. Ini 15, ini enggak, ding. Oh ya, betul. Ini masih sama. Ini 0,5, ini kali 3, ini kali 3, betul. Tapi ini dengan ini nggak fair. Ini selisihnya 20. Selisihnya 20, gitu. Tetapi ini selisihnya berapa? 0,05.
17, harusnya ya 0,2. Jadi ini pun ya sudah lebih baik, artinya apa namanya, selisihnya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi masih ada apa namanya, memang untuk normalisasi ini lebih fair. Tapi belum fair karena masih ada bedanya. Ini dengan ini 4 kalinya, ini nggak sampai 4 kalinya. Jadi sebenarnya nggak fair. Belum fair. Artinya lebih fair tapi belum sepenuhnya fair. Kemudian yang kedua, punya masalah, ya, bermasalah jika cost dan ada nilai 0 sebagai data minimum. Jadi misalkan saya punya 8, 5, 0, 3. Kemudian ini cost. Berarti deminnya itu 0. Nah, kalau cost maka ini akan menjadi 0 per 8, 0 per 5, 0 per 0, 0 per 3. Ya, menurut ini. Ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Ini tak tentu. Karena 0 per 0 itu nggak ada. Jadi dia tak tentu. Nah, ini akan bermasalah. Apalagi ini datanya sama semua, 0 semua gitu. Jadi ini akan bermasalah kalau, tapi kalau enggak, biasanya juga enggak. Paling ini. Lebih fair tapi belum. Belum fair sepenuhnya. Ya. Nah, yang ketiga, itu saya sebut dengan interpolasi. Interpolasi linier. Interpolasi linier itu dasarnya adalah ini. Jadi interpolasi linier itu dasarnya adalah berapa tinggi EF itu adalah besar AE dibagi AB dikalikan BC dikurangi AD ditambah dengan AD. Ini dasarnya adalah perbandingan segitiga ini. Nah, jadi ini sama dengan ini dibagi ini
Kali ini dibagi. Ini. Jadi dasarnya itu kalau ini saya tulis G, ya, FG itu sama dengan FG dibanding AB, C, H. FG banding CH itu sama dengan DG dibagi HD. Sehingga FG itu sama dengan DG dibagi HD kali CH. DG itu sama dengan AE. HD itu sama dengan AB. Lalu CH. Kemudian FE itu sama dengan, atau EF sama dengan FG plus GE. Ini FG, maaf, bukan FC, FG. Nah, FG itu tadi sama dengan AE dibagi AB kali CH plus GH itu sama dengan, boleh aja AD. Ya. GH itu. FG plus GE, maaf. Plus GE. GE itu sama dengan AD. Jadi panjang AE, ya, panjang AE dibagi AB kali CH. CH itu apa? BC, jadi AE dibagi AB. Ini CH itu sama dengan BC dikurangi dengan HB. HB itu sama dengan DA, sama dengan AD. Ditambah dengan AD. Ya, jadi menggunakan dasar ini. AE dibagi AD, BC min AD, ditambah dengan AD. Itu dasarnya itu. Nah, sekarang AE itu apa? Jadi, F itu adalah skor dari E. Ya. Maaf, EF. EF itu skor dari E. Ya. Nah, AE itu apa? Yaitu E dikurangi dengan A. Dibagi AB itu B dikurangi dengan A. Lalu ini BC, atau C ya. C dikurangi dengan AD itu adalah D, lalu ditambah dengan D. Nah, jadi kalau ini data minimum, ini data maksimum, ini adalah skor data minimum, dan ini adalah skor data maksimum. Ini D itu ada antara D min dan D max, maka ini skor dari, ini adalah skor D. Jadi skor dari D itu adalah E
E-nya adalah S max, maaf, E-nya itu adalah D dikurangi dengan A itu adalah D min dibagi D max dikurangi D min ya, kali C-nya itu adalah S max dikurangi S min D-nya ya, D-nya itu S min ditambah dengan S min. Jadi D-nya itu antara D min dan D max. Oh ya, sebelumnya D min itu data terkecil, D max itu data terbesar. Ini yang harus hati-hati. Sekarang S min itu adalah data, adalah skor data terkecil atau skor D min. Sedangkan S max itu adalah skor data terbesar. Nah, dengan tambahan kalau benefit itu S min lebih kecil S max. Tapi kalau cost itu S min lebih besar daripada S max. Pada dasarnya berapa nilai S min dan S max itu bebas. Yang penting mengikuti ini. Ya, nilainya bebas. Yang penting ini. Oh, dia apa? Benefit atau cost? Oh, kalau benefit itu S min-nya harus lebih kecil daripada S max. Kalau cost, S min-nya itu harus lebih besar daripada S max. Rumusannya sama. Jadi kalau tadi saya punya harga berapa tadi? 180, 95, 120. Kalau saya menggunakan interpolasi, maka D-min-nya ini adalah 80, S min-nya, oh ya ini tadi cost. Ya. Berarti S min-nya, ya, satu dulu D max, itu adalah 120, S max-nya. Yang penting adalah S min-nya itu lebih besar daripada S max. Saya bisa menggunakan nilai berapapun, yang penting memenuhi ini. Ya. Jadi kalau misalkan ini saya kasih nilai 1, saya nilai ya boleh aja. Terbalik. Ini 1. Ya. Karena dia cost. Sehingga di sini nilainya 5. Ya. Ya. Oh, nggak kelihatan. Saya turunin sedikit. Harga 180, 95, 120. Ini kriterianya adalah cost. Jadi D min 80, S min 5, D max 120,
S max 1. Nah, ini karena apa namanya? Cost. Berarti otomatis yang dimin ini nilainya 5, ini interpolasi ya. Yang ini nilainya 1. Lalu untuk 100 berapa? Itu berarti 100 min 80 dibagi 120 min 80, 1 min ini ya, S max-nya itu 1 min 5 plus 5. Berarti 20 per 40 kali min 4 plus 5. Jadi min 2 jadi sama dengan 3. Ya, ini sama dengan 3. Ini 2 per 4 ya, atau setengah kali. Min 4 jadi min 2. Lalu skor 95, min 80 dibagi 120 min 80 kali min 4 plus 5 jadi sama dengan 5 per 40 kali min 4 plus 5. Ini min setengah jadi 4,5. Ya, ini 4,5. Sekarang kita lihat fair enggak? Ini selisih 15, ini setengah. Wah, nggak salah nggak? Malah terbalik. Oh, salah. Maaf, ini 15 kok, bukan 5. 15. 3,5. Nah, ini 3,5, sorry. Jadinya 1,5. Ini sini isinya setengah. Ini sepertiganya. Ini selisihnya 15, ini selisihnya 5. Ini 1,5, ini setengah pas. Ini dengan ini selisihnya 20. Selisihnya 2. Juga sama. Nah, jadi ini selisihnya 5 itu setengah, berarti selisih 20 itu setengah kali apa namanya? Itu juga setengah. 2. Nah, 4 kalinya. Sehingga masih fair. Gitu. Ya.
Nah ini bahkan ini menjadi paling fair dan ini aman untuk beberapa penilainya. Yang tadi itu juga aman gitu ya. Yang tadi 8503 kalau di cost ya, berarti misalkan ini saya kasih 4, ini saya kasih 1. Nah, yang 5 juga sama. 5 min 0 dibagi 8 min 0, 1 min 4 plus 4. Nah, ini apa namanya? Artinya ada nilainya. Dan itu juga fair. Nanti 3 juga sama. 3 min 0, dan seterusnya. Jadi ini, interpolasi ini yang menurut saya aman. Gitu. Oke, saya punya luas tanah. Kemudian kriterianya benefit. Kira-kira skornya berapa? Dengan kalau Anda pakai rating, pakai normalisasi, dan interpolasi. Nilainya berapa? Berapa Anda mau kasih skor untuk luas ini? Dia beda. Sekali lagi kalau rating semakin besar, ratingnya semakin tinggi. Oke, coba Anda uh, kalau rating ini berarti 4, 3, 2, 1. Kalau normalisasi berarti 300 per 340, 290 per 340, 310 per 340, dan 340 per 340. Kalau interpolasi, misalnya ini 1, ini 4, ya, karena ini yang terkecil dan terbesar, maka skor 300 itu adalah 300 min 290 dibagi 340 min 290 kali 4 min 1 plus 1 karena benefit kan. Ini S min, ya, ini S min, ini S max. Kok ini yang saya lingkari salah. Yang saya lingkari adalah ini. Jadi S max min S min, jadi sama dengan 10 per 50 kali 3 plus 1. Jadi sama dengan 3 per 5, 1,6. 300 itu 1,6. Kemudian
Skor berapa 310 itu 310 min 90 dibagi 50 ya, kali 3 plus 1, jadi sama dengan ini 20 per 50 kali 3 plus 1, jadi 6 per 1, 6 per 5 itu 1,2 di 2,2, jadi di sini 2,2. Ya, jadi ini apa namanya dengan interpolasi. Ya, saya kira mungkin ini dulu, kita istirahat dulu. Nanti eh, kita lanjutkan. Jam berapa? Ini kan nggak anu tuh, nggak lama ya. 4 kurang seperempat ya. Nah, mulai lagi.